dianggap pemberontak. Kemudian di dalam pasal 18 ayat 25 sampai dengan 27 dikatakan Yesus disangkal. Ada orang yang begitu dicintai oleh Yesus, begitu dikasih oleh Yesus, yang bernama Petrus, yang menyangkal. Nona dari Papua itu, ketika sudah jatuh cinta sama baci-baci, sama kakak dari Papua, misalnya Nona jatuh cinta sama Linus, kemudian Linus berkata, tidak, saya cuma berteman saja. Bagaimana perasaan Nona? Dasar Linus ini yang sering saya potong, yang sering saya bakar batu. Ketika saudara Linus menyatakan, tidak, saya cuma teman saya. Dia saja yang berlebihan, mungkin dia yang terlalu cinta sama saya. Bagaimana perasaan Nona? Pasti kecewa. Itu kalau kecewa saja, Nona masih baik. Di sini ada yang kuliah di UNJ? Ada? Di depan UNJ itu ada orang jual apa? Selain kacamata? Iya. Tahu jual apa? Kacamata. Terus? Buah-buah. Setelah itu ada yang kotak-kotak, sekali makan langsung mati. Beracun tikus. Ini kakak Linus ini memang keterlaluan sekali. Sebentar saya pergi ke depan UNJ, saya beli satu kotak saja, saya campur sama kopinya. Sakit hati. Orang yang dikasihi justru menyangkal. Petrus yang dikasihi Tuhan menyangkal. Pada waktu ditangkap dianggap pemberontak. Sekarang ketika diadili, Petrus menyangkal. Kurang menderita apa ini? Ini kalau mungkin saudara Linus yang mengalami seperti itu, Tuhan, panggil saya saudara. Panggil pulang saudara. Kemudian di hadapan Pilatus, Yesus juga memberikan pengorbanan hak istimewanya sebagai Mesias. Di hadapan Pilatus, dia berkata, jika aku adalah raja di dunia ini, maka tentu saja pasukanku akan melawanku supaya aku tidak ditangkap. Itu kata Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Tahan. Iblis pun tahu bahwa para malaikat itu pasti akan melayani Yesus. Coba perhatikan ketika Yesus dicobai. Tentangmu ada tertulis bahwa Allah tidak akan menyayangkan supaya kakimu teratur batu. Ketika Yesus dicobai, Yesus bisa perintahkan malaikat untuk ya sudah kasih selesai lagi Romawi. Tapi apa yang dilakukan? Tidak. Kenapa Yesus korbankan itu semua? Saya dan saudara. Jesus give it all. Berikan segalanya. Jadi kalau kita berpikir pengorbanan Yesus hanya ketika mati di kayu salib, itu puncaknya. Di luar itu banyak. Tidak akan disalib, cuma diracun tikus. Tidak akan disalib. Salib itu diperuntukkan bagi mereka yang memberontak Romawi. Dan kenapa di Bukit Golgota? Supaya semua orang bisa lihat ini pemberontak. Kalau yang lain mau memberontak, maka mereka akan mengalami yang sama, disalibkan. Makanya ketika Yesus disalib, kemana para murid kecuali Yohanes? Pergi. Ada yang minum es teh, pergi. Ada yang secangkir kopi sama ubi bakar, mungkin. Tapi mereka pergi, takut. Kenapa? Mengalami hal yang sama seperti Yesus. Dianggap pemberontak, disalib. Ketika Yesus disalibkan, itu bukan sekedar kematian yang biasa, tetapi Yesus itu mengorbankan semuanya untuk kita.
dianggap pemberontak. Dia disejajarkan dengan penjahat besar di samping kanan, di samping kirinya. Hanya untuk melengkapi visinya datang ke dunia. Kehadiran Yesus tidak akan pernah lengkap tanpa salib Yesus. Ingat ini, kehadiran Yesus tidak akan pernah lengkap tanpa adanya salib. Oleh karena itu, di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ini tetelestai yang pertama. Berkatalah ia supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sesudah itu ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam berkatalah ia, sudah selesai. Prosesi pengorbanan selesai. Complete. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Prosesinya sudah selesai. Pengorbanan sudah dilakukan. Kita semua yang percaya kepadanya tidak memerlukan lagi korban. Kenapa? Karena korban yang sempurna telah bersembunyi. Korban yang sempurna telah diberikan. Allah telah dipuaskan melalui pengorbanan Yesus. Selesai. Kita berdamai dengan Allah. Tujuan dari korban itu adalah untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Jadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah atau Amma Deo dalam teks Yunani itu berbicara tentang anak domba, bukan milik Allah ya, tetapi dari Allah. Saudara tidak perlu pusing-pusing memikirkan teks Yunani, cukup saya yang memikirkannya. Dari Allah lah anak domba itu merujuk kepada Yesus. Jadi begini, saya buat ilustrasi paling sederhana. Ini Linus naik motor trail, KRX. Dia jalan di daerah sekitar Sentani toh. Dia gas pakai tangan satu, tidak cukup pakai tangan dua begini. Dia gas tiba-tiba ada anak babi lewat. Tabrak di babi, yes! Babi mati. Lalu ada pace-pace datang ke Linus. Linus, ini kok suruh tabrak ini, saya mau mana babi ini, kok harus tanggung jawab. Bapak, kalau saya tidak tabrak atau anak babi itu yang mati, saya yang mati. Tidak peduli. Karena kau sudah tabrak, maka kau harus tanggung jawab. Kau harus ganti rugi. Lalu Linus tanya, berapa ganti ruginya Bapak? Bapak itu katakan 1 miliar. Bapak, saya punya uang cuma 15.000, lalu Bapak minta 1 miliar itu bagaimana? Saya tidak peduli. Ini anak babi perempuan. Kalau kau tabrak ini berarti kau merusak berapa generasi anak babi selanjutnya. Jadi generasi anak babi yang di bawah ini kau harus hitung. Ini tidak jadi babi toh. Lalu kemudian, Bapak, saya tidak punya uang. Kalau kau tidak punya uang, kau harus masuk penjara. Karena tabrak anak babi. Ya, sejak kapan ada orang tabrak anak babi lalu masuk penjara? Pokoknya tidak
mau tahu. Kalau kau tidak bayar 1 miliar, kau masuk penjara. Dan kau jadi budak saya selama 35 tahun. Ya, ini masih 35 tahun. Ya, saya tidak tahu tuh. Tapi kau jadi budak saya 35 tahun plus masuk penjara. Apapun yang dilakukan oleh Linus, mau narik gocek dari Sentani sampai Jaya Wijaya, dia tidak akan dapat uang 1 miliar. Pasti dia tidak bisa memenuhi itu. Tapi kemudian ternyata bapak-bapak ini adalah pendeta. Linus, saya mengasihi kamu. Oleh karena itu, kau harus tetap kena denda 1 miliar. Tetapi saya sendiri yang akan sediakan uang 1 miliar itu. Dari bapak-bapak ini menyediakan uangnya untuk menghapus denda Linus. Sama, saudara dan saya orang berdosa. Kebaikan apapun tidak bisa sokong Tuhan. Saudara pikir dengan berbuat baik lalu pintu surga terbuka kan? Kau pikir pintu surga di mana? Kita tidak tahu. Tidak bisa yang bisa kita upayakan. Berbuat baik mau sebaik apa? Lalu dengan apa kita bisa diperdamaikan kembali dengan Tuhan? Ya akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan menyediakan korban persembahan itu. Tuhan sendiri yang menyediakan. Bukan karena kita ini baik. Bukan karena kita itu orang yang luar biasa. Tidak. Tapi karena Tuhan merasa bahwa kita manusia tidak bisa berdamai dengan Dia, maka harus Tuhan sendiri yang menyediakan korban pendamaian itu. Yesus adalah korban pendamaian. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah memuaskan Allah, telah melunasi denda yang harus kita bayar. Bagaimana kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan? Dengan kita beriman kepada Tuhan yang menyediakan korban itu, kepada anak domba yang dikorbankan dan kepada Roh Kudus. Kita beriman kepada Allah yang beriman. Dan itu adalah cara supaya kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Itu makna dari tetelestai. Coba lihat. Sudah lengkap. Prosesi penebusan sudah usai. Tuhan sudah berkuasa. Saya membuat istilah complete but not yet. Sudah lengkap tetapi belum usai. Mengapa belum usai? Masih ada prosesi selanjutnya, yaitu Tuhan kita. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu adalah pengakuan dengan rasul itu, the Apostolic Creed. Abad pertama ya, abad pertama. Nah, kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia hidup. Lalu, mengapa Yohanes memberikan catatan tentang kebangkitan Yesus? Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu menampakkan diri kepada para murid dan menampakkan diri kepada Thomas. Mengapa? Supaya orang percaya bahwa yang disalibkan, yang benar-benar mati itu, yang benar-benar dikuburkan itu, benar-benar bangkit. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Ada teologi dari
Yesus tidak benar-benar disalibkan, tetapi mereka tidak punya data sejarah apapun. Saya sudah meneliti, baik data sejarah dari sejarawan Romawi maupun sejarawan Yahudi Helenis, mereka catat bahwa Yesus benar-benar mati. Yang pertama. Lalu kemudian rupanya pada waktu itu ada isu bahwa Yesus gak benar-benar bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Di dalam Matius pasal yang ke-28 itu dituliskan bahwa ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15 terakhir. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Matius menulis ini tahun 60 ya. Jadi sampai dengan tahun 60, isu bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit itu ada. Makanya Yohanes catat, tahun 90 dia catat, dia benar-benar bangkit. Yohanes jadi saksi mata. Kebangkitannya memberikan harapan bahwa kita semua juga akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Kebangkitannya menjamin bahwa kita semua akan hidup bersama-sama dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Dia. Sekalipun tubuh kita akan ditanam di bumi, tetapi hidup kita, jiwa kita, roh kita ada bersama dengan Allah. Dan kelak ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan membangkitkan kita. Dan kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Complete but ya. Sudah lengkap tapi belum selesai. Mengapa saya katakan belum selesai? Jawabannya ada di sini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dan ketika kamu menerima kuasa dari Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksi. Yang saya katakan belum selesai adalah tugas itu dilanjutkan kepada kita menjadi saksinya. Saksi bahwa Yesus telah mengorbankan semuanya untuk kita. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Halo, selamat Paskah. Selamat Paskah. Halo, selamat Paskah. Roman. Pak Andi, selamat Paskah.